semua. Demikian firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada bulan Agustus adalah kemerdekaan. Minggu yang pertama kita sudah sama-sama mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema merdeka dari dosa. Minggu ini kita sama-sama akan melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema merdeka atas masalah hidup. Berbicara tentang masalah hidup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang dari strata apapun, tua, muda, kecil, besar, kaya, miskin, pintar maupun bodoh, semua orang pasti mengalami yang namanya masalah. Masalah hidup tidak memilih status saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Namun yang menjadi persoalan bagi kita pada kesempatan hari ini adalah bagaimana respon kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Ini menjadi sangat penting. Respon kitalah yang menentukan kemerdekaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Respon yang baik, respon yang benar, itu akan memberikan kemenangan, akan memberikan kelepasan, akan memberikan yang namanya kemerdekaan bagi kita semua untuk terus menjalani hari-hari hidup kita di dalam dunia ini.
Bagian firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan hari ini dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Bagaimana agar kita merdeka dari permasalahan hidup. Masalah itu akan ada selama hayat masih dikandung badan. Masalah itu akan selesai ketika ajal itu menjemput saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Artinya selama kita masih hidup, kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah dan pergumulan ataupun persoalan hidup. Karena itulah realita kehidupan yang harus kita terima, yang harus kita hadapi. Dalam bagian firman Tuhan ini, Raja Daud diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Raja Daud dikejar oleh seorang yang bernama Saul. Raja Daud adalah merupakan orang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul karena pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Saul. Walaupun demikian, tidak menjadi jaminan bahwa Raja Daud terbebas dari yang namanya pergumulan, terbebas dari yang namanya persoalan. Kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini, Saul berusaha untuk membunuh dia. Karena Saul begitu iri terhadap segala karya yang dilakukan oleh Daud. Daud akhirnya harus lari dari tanah Israel, dari Yerusalem, dan dia harus hijrah mengungsi ke tanah Filistin. Ini merupakan dilema yang luar biasa. Dia mundur kena, maju pun kena. Karena di tanah Filistin, dia harus berhadapan dengan seorang raja yang bernama Akis. Kita tahu bahwa dalam beberapa peristiwa dia baru saja membantai, dia baru saja membunuh pahlawan yang mereka andalkan, yaitu Goliat. Dan kini dia harus masuk ke dalam sarang musuh. Ini sesuatu hal yang sangat amat menyayat hati dari seorang yang bernama Daud. Dia diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan yang luar biasa karena ada orang-orang yang sirik, ada orang-orang yang mencoba ingin untuk mencelakakan diri dan hidupnya. Orang yang seharusnya bersama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu untuk membangun kerajaan Israel yang telah Tuhan percayakan, yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Justru sebaliknya, orang ini, yaitu Raja Saul, tidak menginginkan kehadiran dari seorang yang bernama Daud. Daud mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dia gentar terhadap situasi. Dia menjadi panik, dia menjadi takut, bahkan kesesakan yang dia harus alami. Karena perlakuan dari musuh-musuh yang luar biasa berusaha untuk menghabisi hidupnya. Respon dari Raja Daud begitu luar biasa. Ketika dia diperhadapkan dengan tekanan, ketika dia diperhadapkan dengan himpitan, ketika dia diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup yang dia alami dan dia hadapi. Dia tidak berupaya, dia tidak berusaha untuk menyalahkan orang lain. Dia tidak berupaya untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi yang dia lakukan adalah dia datang dan berlindung kepada Tuhan. Jadi kunci kemenangan Raja Daud, kunci kemerdekaan Raja Daud atas masalah hidup yang dialami karena persekusi dari Raja Saul dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah karena dia berlindung kepada Tuhan. Jadi kemerdekaan atas masalah hidup hanya dapat saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita alami ketika kita berlindung kepada Tuhan. Perlindungan kepada Tuhan meluputkan kita dari berbagai macam intervensi, kuasa apapun yang mencoba menyerang kita. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam masalah dan pergumulan hidup yang mungkin kita alami. Baik itu sakit penyakit, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Orang yang berlindung kepada Tuhan
dia akan merdeka terhadap berbagai macam masalah hidup. Tetapi orang yang mencoba untuk tidak berlindung kepada Tuhan, dia menjadi mangsa dari berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup yang terjadi, baik dari dalam dirinya secara pribadi maupun yang datang dari luar pribadinya. Di ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan. Jadi kita berbicara tentang kemerdekaan, kita berbicara tentang kebebasan, kita berbicara tentang kemerdekaan, kita berbicara tentang bagaimana kita berupaya, berusaha agar kita merdeka, agar kita terbebas dari yang namanya masalah penjajahan, perbudakan, dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang kemerdekaan, kita sedang ada di dalam yang namanya medan peperangan. Peperangan untuk menghadapi yang namanya masalah, pergumulan, persoalan hidup yang datang silih berganti dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada upaya, ada usaha. Tetapi di luar Tuhan, kita mengalami yang namanya kegagalan. Raja Daud tidak berupaya ketika dia diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, dan persoalan hidup karena dikejar oleh Raja Saul. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan Raja Akis, dia sadar sepenuhnya bahwa perlindungan itu datang dari Tuhan. Pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Karena itu dia tidak menggunakan ototnya untuk menyelesaikan masalah dan persoalan yang dialami dan dihadapinya. Raja Daud bisa saja menggunakan ototnya dengan mengarahkan pasukan yang ada bersamanya. Tetapi kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, Raja Daud tidak berupaya, berusaha untuk mengandalkan ototnya. Raja Daud juga tidak berusaha untuk mengandalkan otaknya. Karena Raja Daud tahu bahwa otot dan otaknya sangat terbatas untuk bisa melindungi, menjaga, dan memproteksinya secara sempurna. Karena itu dia berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan tidak berbicara secara pasif. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita duduk dan tinggal diam. Berbicara tentang berlindung kepada Tuhan, ada upaya, ada tindakan kita karena keterbatasan kita, ketidakmampuan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mencari Tuhan. Ayat yang kelima di sana. Firman Tuhan berkata, aku telah mencari Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pengetahuan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau, Tuhan juga rindu agar kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak menina-babokan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita berleha-leha. Yang Tuhan mau adalah kita mencari Tuhan, menghampiri Tuhan. Raja Daud dia datang. Dia sadar bahwa dia sudah diurapi oleh Tuhan. Tetapi ada pergumulan, ada permasalahan yang dia harus hadapi. Dia harus fight. Dia harus menghadapi realita, dia harus menghadapi kenyataan. Dan kenyataan ini tidak bisa dia selesaikan dengan otot dan otaknya. Karena itu dia datang dan dia mencari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dengan dasar harapan bahwa Tuhan mendengar. Jadi mencari Tuhan ini sangat amat penting. Jadi ada tindakan aktif yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup, Tuhan mau supaya kita datang mencari Tuhan. Mencari hadiratnya, mencari otoritasnya, mencari kuasanya, mencari kedaulatannya. Meminta kedaulatannya berdaulat sepenuhnya atas kehidupan dan pergumulan hidup yang kita alami dan kita hadapi. Di samping mencari Tuhan, Raja Daud sadar sepenuhnya bahwa ketika kita mencari Tuhan ada tantangan, ada rintangan yang kita alami dan kita hadapi. Kita tidak akan mampu menghampiri Tuhan karena ada tantangan, ada rintangan. Karena itu di ayat yang ke-6 dia berkata bahwa ketika kita mencari Tuhan, Tuhan mau supaya kita fokus kepada Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Banyak orang hari ini berkata, Pak Bisra, saya sudah mencari Tuhan, tetapi pergumulan saya tidak pernah enough. Pergumulan saya tidak pernah selesai. Pergumulan saya tidak pernah tuntas. Yang ada pergumulan saya makin menjadi-jadi. Permasalahannya bukan di situ Bapak Ibu. Kita mencari Tuhan tetapi kita datang dengan motivasi yang salah. Kita mencari Tuhan tetapi kita datang dengan fokus yang salah. Bukan mencari Tuhan supaya Tuhan mengintervensi pergumulan dan persoalan yang ada. Tetapi justru sebaliknya.
untuk kepentingan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu Raja Daud berkata, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Mengajarkan kepada kita supaya kita fokus. Fokus sampai pergumulan kita betul-betul terrealisasi dan dijawab oleh Tuhan. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan. Fokus kepada Tuhan dengan apa? Ayat yang ke-18. Ada orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Jadi ada tindakan aktif yang harus kita lakukan. Mencari Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang kita alami. Jangan fokus kepada pergumulan yang kita alami. Semakin kita fokus kepada masalah kita, semakin kita fokus kepada persoalan yang kita alami dan kita hadapi, menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, bahkan menguras kesehatan yang saat ini kita alami dan kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Persoalan hidup yang hari ini kita alami. Saya tidak mengerti. Tetapi yang saya ingin tekankan kepada kita, mari fokus kepada Tuhan. Bila ingin melihat kuasa Tuhan, bila ingin melihat terobosan terjadi dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, fokuskanlah dirimu kepada Tuhan. Dengan apa? Berseru. Berseru kepada Tuhan, berdoa, meminta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada tetangga, jangan berseru kepada teman-teman dekat, jangan berseru kepada sahabat-sahabat kita. Karena sahabat-sahabat kita terbatas, teman-teman kita terbatas. Berserulah kepada Tuhan yang hidup. Berserulah kepada Allah yang hidup. Karena Dia sanggup melepaskan, Dia sanggup membebaskan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja Daud berlindung kepada Tuhan. Dan dia mengalami yang namanya kemerdekaan atas masalah hidup yang dia alami dan dia hadapi. Di dalam Yesaya pasal 55, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Keadaan apapun yang hari ini kita alami, Tuhan mau carilah Dia. Berserulah kepadanya. Berserulah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada penguasa. Jangan percaya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena mereka terbatas. Teman kita, rekan kita, sahabat kita mungkin bisa menolong kita. Tetapi pada akhirnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka menolong. Besok mereka bisa mengungkit apa yang mereka berikan. Pertolongan yang mereka berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang hari ini menjadi putus asa. Banyak orang hari ini menjadi kecewa dengan orang Kristen, dengan orang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika mereka dibantu, ketika mereka ditolong, orang-orang yang sudah berupaya berusaha untuk menolong mereka justru mengungkit-ungkit apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka berikan kepada orang tersebut. Sehingga banyak kekecewaan, banyak kepahitan, banyak luka batin yang dialami oleh begitu banyak orang-orang yang sudah ditolong oleh orang-orang yang merasa bisa, oleh orang-orang yang merasa mampu. Kekecewaan ini Bapak Ibu, lambat atau cepat, ketika kita berharap kepada manusia, ketika kita berlindung kepada manusia, ketika kita meminta pertolongan kepada manusia, lambat atau cepat, cepat atau lambat, kita akan mengalami yang namanya kekecewaan dan kepahitan. Raja Daud di tengah-tengah situasi dan keadaan yang dia alami dan dia hadapi, dia sadar benar bahwa pertolongan dan perlindungan sejati itu datang dari Tuhan. Sebabnya di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-9, firman Tuhan di sana berkata demikian. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulanmu, mari berlindunglah kepada Tuhan. Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajakan Yesus, undangan Yesus. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita merespon?
undangan yang spesial yang disediakan oleh Yesus. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, ketika engkau berlindung kepada Tuhan, ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran hidupmu, maka engkau akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Raja Daud mengalami kemerdekaan atas masalah hidup yang dialami dan dihadapinya, karena dia berlindung kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulan hidupmu, sudahkah engkau berlindung kepada Tuhan? Bila belum, jaminan firman Tuhan, mari berlindunglah kepada Tuhan. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan mencarinya, dengan fokus kepadanya, berseru kepadanya. Dan lihat bagaimana Tuhan berkarya mewujud nyatakan segala janji firman-Nya di dalam kehidupanmu, di dalam setiap masalah hidupmu. Jaminan firman Tuhan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita berlindung kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ia akan menjawabmu. Ia akan melepaskanmu. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Ia akan mendengarmu. Ia akan apalagi Bapak Ibu menyelamatkanmu. Ada begitu banyak Bapak Ibu. Ia akan melepaskanmu dari segala kesesakan. Ini jaminan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang berjanji. Ya dan amin. Menepati setiap janji firman-Nya. Kepada mereka yang berlindung sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang dialami oleh Raja Daud ketika dia ada di tanah asing, atau ketika dia ada di negeri asing karena dikejar oleh Raja Saul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata dan kita berpendapat, Pak Misrai, saya sudah berlindung kepada Tuhan. Tetapi poin yang berikut dari bagian kebenaran firman Tuhan, Raja Daud dalam ayat yang ke-8, ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata di sana, poin yang kedua, agar kita benar-benar mengalami kemerdekaan atas masalah hidup, adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat yang ke-12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Poin yang kedua, agar kita merdeka atas setiap masalah kehidupan yang hari ini kita alami dan kita hadapi. Kita belajar dari Raja Daud, takut akan Tuhan. Rasa takut selalu senantiasa menghantui setiap kehidupan umat manusia. Takut adalah manusiawi. Takut seringkali dialami dan dihadapi oleh semua orang. Tua muda, kecil dan besar, takut kehilangan pekerjaan, takut karena sakit penyakit yang belum disembuhkan, takut karena perekonomian yang belum pulih, takut karena situasi, takut karena keadaan, takut karena berbagai macam masalah dan pergumulan hidup yang belum usai. Inilah hal yang manusiawi. Tetapi kita belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 23. Rasa takut akan Tuhan yang dimaksudkan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah rasa hormat. Rasa hormat, kagum terhadap Tuhan. Bahasa Ibrani yang digunakan di dalam ayat ke-8, ayat ke-11 dan ayat yang ke-12 ini adalah kata yar'at. Ada dua kalimat, ada dua kata yang dipakai di dalam bahasa Ibrani, yaitu yar'at dan pakhat. Kata ini menekankan tentang kekaguman kepada kebesaran Tuhan, kekaguman kepada otoritas Tuhan, kekaguman kepada kedaulatan Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh kondisi, oleh situasi apapun yang ada saat itu.
Ini yang dialami oleh Daud. Kata yar'at dan juga kata pakat di sini memiliki makna pengertian tentang kemahatauan Tuhan. Raja Daud mengerti siapa Tuhan. Orang yang merdeka atas setiap masalah hidup adalah orang yang tahu siapa Tuhan. Pemahaman terhadap Tuhan itu akan menolong setiap insan merdeka atas setiap masalah, merdeka atas setiap pergumulan hidup. Tetapi kata ini juga memiliki makna, memiliki pengertian yang sama, yaitu apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang mengerti tentang karya Tuhan, kuasa Tuhan yang telah bekerja di dalam sejarah kehidupan manusia, baik di masa lalu, baik di masa kini, maupun di masa yang akan datang. Kedaulatan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kedaulatan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi apapun yang kita alami, yang kita hadapi. Tetapi juga kata yar'at dan kata pakat memiliki arti yang ketiga. Adalah apa yang sedang Tuhan kerjakan. Apa yang sedang Allah kerjakan. Di balik masalah, di balik pergumulan, di balik tantangan hidup yang kita alami dan yang kita hadapi, ada tangan Allah yang tak terbatas, yang mampu bekerja dengan caranya Allah yang tidak dapat diselami dengan akal pikiran saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mampu bekerja untuk menyatakan, untuk mendemonstrasikan kuasanya kepada kita yang berlindung, kepada kita yang berseru, kepada kita yang berharap, kepada kita yang berfokus hanya kepada Tuhan. Kata takut akan Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus memuji, memuliakan Tuhan, untuk terus mengagungkan Tuhan. Mengingatkan kepada Daud bahwa pertolongan Tuhan yang sama, yang telah melepaskan dia dari cakar singa, yang telah melepaskan dia dari berbagai macam kesulitan hidup yang dia alami. Tuhan yang sama, kuasanya, kebesarannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Daud takut akan Tuhan. Daud tidak pernah gentar terhadap tantangan yang dia alami dan dihadapi. Karena dikejar oleh Saul, karena berada di negeri asing, berhadapan dengan Raja Akis. Dia takut akan Tuhan. Rasa takut dan hormat kepada Tuhan membuat Raja Daud justru memuji, memuliakan Tuhan. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di tengah-tengah situasi dan keadaan, tantangan, rintangan yang ada, rasa takut akan Tuhan ini telah menggugah dia, sehingga dia mengabaikan semua hinaan, ejekan, sindiran, olokan yang dia alami dan dia hadapi. Dan dia tetap hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa takut akan Tuhan didasari oleh ketiga poin ini. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang terus berkarya di dalam sejarah, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kuasa yang sama, tidak pernah berubah, tidak pernah terkontaminasi oleh kuasa manapun yang ada di dalam dunia ini. Dia sanggup melepaskan kita, dia sanggup membebaskan kita, dia sanggup memerdekakan kita, yang selalu senantiasa berlindung kepadanya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Bukankah di sana Yesus berkata, Yesus Kristus berkata, dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Menjadi permasalahan kenapa begitu banyak orang hari ini tersandra dan tetap belum merdeka, sekalipun dia sudah hidup di dalam Yesus, sekalipun dia sudah berlindung di dalam Yesus. Karena dia tidak punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Rasa hormat dan takut akan Tuhan itu menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita tidak berfokus kepada pergumulan dan permasalahan hidup yang ada, tetapi kita melihat, mensyukuri
segala nikmat dan berkat yang Allah anugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tetap memuji, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17, dan 18. Tetaplah bersuka cita. Tetaplah bersuka cita. Kata kuncinya tetaplah bersuka cita. Kebahagiaan dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jaminan ketika kita takut akan Tuhan, malaikat Tuhan memproteksi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah keluar dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak orang yang hari ini sudah berdoa, sudah ke gereja, sudah memberikan yang terbaik. Tetapi ketika dia tidak melihat jalan keluar atas masalah, pergumulan hidup, persoalan hidup yang dialami, dia mulai undur dari Tuhan. Ketika kita undur dari Tuhan, Bapak Ibu, kita bukan mendapatkan solusi, bukan kita mendapatkan kemerdekaan, tetapi yang ada justru kepahitan dan kehancuran. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Yang harus kita sadari bahwa hidup kita tidak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang selalu senantiasa menopang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang selalu senantiasa melindungi, memproteksi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Realita banyak anak Tuhan hari ini menjadi tersandra karena ingin lihat sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Tapi kebenaran firman Tuhan yang ingin saya tekankan kepada kita, hari ini kita bisa menikmati kehidupan. Ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi COVID yang hari ini kita alami, ada begitu banyak kita yang mengalami COVID-19. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kita dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Kita diluputkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan dan persoalan yang kita alami, ada Tuhan. Ketika Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi, Dia hadir juga memberikan solusi dan jalan keluar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang saya tidak bosan-bosan untuk ingatkan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kita dicobai, kita diberikan solusi. Ketika kita dicobai, kita diberikan jalan keluar. Masalah itu mungkin masih tetap ada, tetapi kita diberikan kemampuan, kita diberikan kesanggupan untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup yang kita alami. Inilah uniknya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, situasi keadaan boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, ekonomi boleh berubah, semua boleh berubah. Tetapi firman Tuhan berkata orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan di dalam segala hal. Segala kebutuhan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di-cover oleh Tuhan karena Dia Allah yang hidup. Nah itu kita yang hari ini punya pergumulan, punya permasalahan hidup, mau agar merdeka, takut akan Tuhan. Raja Daud takut akan Tuhan. Dia diproteksi oleh Tuhan. Dia dicukupkan semua yang menjadi kebutuhan keperluannya. Baik dia di negeri asing maupun juga dia di negerinya sendiri. Jadi hari ini kita bergumul mungkin karena situasi pandemi COVID-19. Kita bergumul dengan masalah perekonomian. Keuangan kita yang mungkin mulai menipis. Pekerjaan kita, toko kita, usaha kita yang hari ini ditutup karena PPKM yang dilakukan. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menyediakan, mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan kita. Karena Dia Allah, Dialah Yehova Jireh. Dia yang akan menyediakan, Dia yang mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan kita sekalian.
yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana agar kita merdeka atas masalah hidup yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang ada adalah bertekad untuk menghidupi kebenaran. Bertekad untuk menghidupi kebenaran. Raja Daud di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Di tengah-tengah situasi, keadaan yang dia alami dan dia hadapi. Kalau kita feedback kembali ke belakang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan Raja Daud. Dia begitu setia melayani Saul. Ketika Saul diperhadapkan dengan berbagai macam, dirundung dengan berbagai macam masalah, pergumulan dan persoalan. Daud hadir di sana memberikan solusi. Dengan menyanyikan puji-pujian, dengan memainkan kecapi, menghibur Raja Saul. Tetapi justru berbanding terbalik. Segala yang dilakukan Daud tidak dinilai. Segala yang dilakukan Daud tidak dianggap. Segala yang dilakukan Daud tidak diperhitungkan. Secara manusia Daud mungkin marah, kecewa atas segala sikap tindakan yang dilakukan oleh Saul. Tetapi hal yang kita baca dan kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan justru berbeda. Respon Daud sangat amat berbeda. Masalah Bapak Ibu yang Daud dihadapi dengan cara yang berbeda. Jadi masalah yang kita alami, yang kita hadapi, seringkali membuat kita tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tetapi Raja Daud mengingatkan kita agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Masalah seringkali yang terjadi ada dua, Bapak Ibu. Masalah yang dilakukan, masalah yang seringkali terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang kita alami. Seringkali disebabkan karena masalah buatan. Masalah buatan artinya masalah yang diakibatkan oleh saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Contoh, masalah buatan. Rumah tangga kita tidak harmonis karena ada Will, wanita idaman lain. Atau ada Pil, wanita atau pria idaman lain. Ini masalah yang dibuat. Contoh yang lain, masalah yang dibuat adalah sakit mah. Sakit mah ini diakibatkan karena pola makan yang tidak teratur. Tetapi juga ada masalah buatan yang lain. Masalah buatan yang lain, kita dibenci orang. Karena apa? Kita mudah emosi. Kita orang yang egois. Kita ceritanya tinggi. Kita menjadi apa? Juru gosip. Kita menjadi apa? Tidak disukai orang. Kita dibenci orang. Karena kita seringkali tidak jujur. Tetapi ada masalah yang lain, Bapak Ibu, yang kita alami. Kita mengalami sakit yang begitu luar biasa, TBC. Karena kita perokok. Karena kita peminum minuman keras. Masalah-masalah, ada begitu banyak masalah yang mungkin kita alami. Ini masalah buatan. Masalah ini solusinya Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Yaitu kita harus bertobat. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus bertobat. Ada masalah buatan, tetapi ada masalah yang alamiah. Masalah alamiah adalah masalah yang diakibatkan oleh orang lain. Karena perbuatan orang lain. Karena dosa orang lain. Karena bencana. Karena pandemi COVID-19 yang tidak pernah kita harapkan. Karena politik, sosial, ekonomi yang terjadi. Karena berbagai macam persaingan politik dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya membuat kita menderita. Ini yang dialami. Ini masalah alamiah. Masalah alamiah ini Bapak Ibu terjadi. Jadi ada masalah buatan, ada masalah alamiah. Dari dua masalah ini. Masalah alamiah, firman Tuhan mau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau masalah buatan, kita harus bertobat. Meninggalkan semua dosa-dosa. Segala kejahatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Dan mulai hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau masalah alamiah atau masalah natural, ini kita betul-betul harus mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Berpaut kepada kebenaran firman Tuhan.
yang Raja Daud alami. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali tantangan, pergumulan, dan persoalan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita, Bapak Ibu, menyalahgunakan lidah kita. Kita menyalahgunakan mulut kita. Sehingga akhirnya kita menyumpahi orang lain. Kita menyalahkan orang lain. Kita melakukan berbagai macam kejahatan. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-8. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu, Amsal pasal yang ke-8, di sana firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita demikian Bapak Ibu. Amsal pasal yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi orang yang cerdas. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, di sana kita lihat Bapak Ibu, lidah kita Bapak Ibu. Lidah kita ini bisa menjadi petaka. Lidah kita ini bisa menjadi masalah. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak melakukannya dengan baik dan dengan benar. Lidah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi lidah kita juga kita bisa pakai untuk mengutuk orang. Jadi jagalah lidah kita. Mulut bibir kita pakai, kita gunakan untuk memberkati. Mulut bibir kita gunakan bukan untuk menyumpahi orang, bukan untuk mengutuk orang, bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan untuk menjelekan orang. Tetapi mulut kita yang Tuhan anugerahkan, lidah yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah dipakai untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita merdeka atas setiap masalah hidup yang terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan adalah kita harus bertekad untuk menghidupi kebenaran. Ada harga yang harus kita bayar, sakit Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita menyatakan kebenaran, terkadang kita dibully, terkadang kita dijauhi oleh teman-teman kita, terkadang kita tidak dianggap, terkadang kita direndahkan, terkadang kita dicemooh. Tetapi itulah konsekuensi dari kebenaran yang harus kita pertahankan. Jadi kita harus memiliki tekad untuk tetap menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi kita yang dahulunya hidup di dalam berbagai macam kejahatan, kita yang dahulunya hidup di dalam berbagai macam kemaksiatan, kita yang dulu hidupnya jauh dari Tuhan dengan melakukan berbagai macam tipu muslihat, berbohong, menipu, berdusta.
melakukan berbagai macam pemberontakan dan pelanggaran. Tuhan mau agar kita terbebas. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, tetapi ada perjuangan untuk mewujud nyatakan kemerdekaan itu secara sempurna di dalam hidup kita. Adalah meninggalkan segala kejahatan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan di sana berkata demikian. Jika jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib. Dia menanggung segala dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita. Dia mau supaya kita lucuti semua kejahatan yang kita lakukan, pemberontakan yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Inilah yang menjadi harapan Tuhan. Tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan permasalahan hidup. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah kita mempertahankan. Tidak mudah kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita mengkompromikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi disinilah letak kelemahan kita dan kehancuran kita. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka atas setiap masalah kehidupan. Jauhilah dosa dan hidupilah kebenaran. Kebenaran satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berpautlah kepada kebenaran itu. Sebab dialah yang mampu melepaskan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja Daud diperhadapkan dengan begitu banyak tekanan, himpitan, baik dari dalam maupun yang dari luar. Dia bisa melewati semua masalah hidup. Dia bisa merdeka atas setiap masalah hidup. Karena yang pertama dia berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, Raja Daud bisa merdeka atas masalah hidup. Karena dia takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, Raja Daud merdeka atas setiap masalah hidup. Yang datang silih berganti dalam hidupnya bukan dengan ototnya, bukan dengan otaknya. Tetapi karena dia bertekad untuk terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingin untuk merdeka dan benar-benar mengalami kemerdekaan. Mari kita lakukan ketiga poin ini dalam hidup kita. Baik, percaya bahwa mujizat yang Tuhan buat, kelepasan, kemenangan, kemerdekaan, bahkan juga keluputan yang dari Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap pergumulan dan permasalahan hidup kita. Dan kita keluar sebagai orang-orang yang merdeka. Karena ada perlindungan dan pemeliharaan yang dari Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita terus hidup dan berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Menikmati segala berkat Tuhan. Amin.